Memang tujuan utama saya kan memberikan pakan murah nih. Kemudian Ini nanti maggot kan digiling. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi. Saya kelahiran tahun 80, berarti sekarang usia saya sekitar 19 tahun ya, lebihnya. Nah, di sini saya yang menggelutin usaha dalam bidang pembuatan pelet maggot. Jadi saya bagian akhirnya dari produk turunan maggot BASF, ya kan. Awalnya saya beternak maggot, hanya beternak maggot BASF saja. Di situ saya melihat peluang tentang hebatnya ini maggot BASF, baik dalam bentuk kandungan nutrisinya ataupun fungsi dari si maggot sendiri itu sangat luar biasa. Secara fungsi maggot BASF ini adalah mesin Tuhan yang sangat perfect untuk pengolahan limbah menjadi organik, ya, dari organik menjadi kompos dengan waktu yang sangat cepat. Itu merupakan mesin Tuhan yang sangat hebat itu, ya kan. Kalau dalam zaman dulu orang untuk membuat kompos itu butuh waktu 3 bulan untuk menjadi kompos. Dengan maggot BASF ini hitungan hari sudah menjadi kompos itu. Nah, dari sisi lain adalah maggot BASF ini sumber protein yang sangat bagus untuk hewan ternak seperti ikan, burung, unggas dan sebagainya. Itu kandungan proteinnya sangat bagus. Cuman sayangnya untuk maggot sendiri nggak bisa dijadikan pakan utama. Dia hanya merupakan pakan tambahan, ya kan, untuk suplemen proteinnya gitu kan. Sedangkan ternak membutuhkan kandungan nutrisi yang lain. Makanya saya mencoba untuk mengcombine dengan beberapa bahan sehingga terbentuklah pelet yang berbahan dasar maggot BASF sebagai sumber utama proteinnya. Nah, sekarang kita ke tempat pengelolaan maggot. Jadi maggot hasil dari beberapa pembudidaya itu dibawa ke sini untuk diolah menjadi pakan ternak, ikan ataupun ya sejenisnya. Kita lihat, penasaran kan? Kita lihat ke dalam. Nah, kita udah sampai. Halo, AA. Halo, Siapa, A? Budi. A Budi, Dharma A. Oke. Radian. Nah, Ini dari mana?
Dari Jakarta sebenarnya. Jauh-jauh ke sini ya. Iya. Wah, Tadi luar biasa. ngobrol main tempatnya petani-petani budidaya maggot. Terus kita ternyata maggot itu bisa diolah gitu. Oh, Terus iya. kita ke sini gitu. Boleh ngobrol-ngobrol, A? Boleh. Nah, Silakan. kalau di sini itu sebenarnya tempat pengolahan atau tempat apa ya, A? Di sini awalnya memang produksi maggot juga untuk peternakan maggot awalnya gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu saya melihat fenomena di Kabupaten Sumedang ini makin banyak juga tumbuh para peternak maggot yang lain gitu kan. Bahkan dari desa Rancakalong tersendiri waktu itu kan Banyak ya? banyak banget sampai Pak Camatnya sendiri Produksi maggot juga. keluarganya menyarankan gitu kan. Oke. Akhirnya banyak yang kolab. Karena apa itu? Karena mereka bingung di pemasaran. Oh, oke. Jadi numpuk ya? Ya numpuk. Jadi kampanyenya soal maggot itu kan tentunya untuk pengolahan limbah organiknya kan, Ya, betul. untuk mengurai, untuk jadikan pupuk komposnya. gitu Kompos. kan. Karena kan lumayan cepat pengomposannya kalau Betul. dengan memakai maggot ini. Nah terus maggotnya dikemanain? Buat pakan ternak sendiri. Kan? Nah rata-rata kalau untuk penduduk kan punya ternak paling gede-gedenya 10 ekor ayam. Iya, betul. Punya stok maggot 10 kilo per hari ya, Iya. yang nggak akan habis-habis dong. Betul, kan? betul, Nah, betul. mereka bingung di kemana ini gitu Iya. kan. Nah, akhirnya banyak yang tumbang. Nah, melihat fenomena itu akhirnya saya kebetulan begitu ternak di sini saya belum pernah kekurangan pembeli ya. Malah justru saya kekurangan maggot. Nggak tahu gimana ceritanya kok ya. Gitu kan. Karena maggot ini saya anggap unik ya. Kalau kita ternak kecil-kecilan, ternak maggot kecil-kecilan ini nggak ada yang melirik. Kita harus capek memasarkan. Oke. Tapi ketika kita ternaknya besar, ya kan, banyak yang melirik. Oh. Karena apa? Para peternak, mereka ketika mau menggunakan maggot, mereka pengennya continue. Mereka cari Terus-terusan nih, ya. mereka mau cari mana peternak yang bisa continue, kan gitu kan? Kalau cuman sehari dikasih ternaknya maggot, Besoknya 2 hari bukan, kemudian ya. nggak ada kan, takut berpengaruh ke pertumbuhan kan, makanya mereka mencari yang Bisa bisa continue. continue. Nah kebetulan waktu itu begitu saya ternak di sini lumayan bisa continue, banyak yang kesini. Seiring berjalannya waktu, saya malah kekurangan maggotnya. Oh, Nah, kan? Nah, oke. kebalik dengan yang tadi kan, gitu kan. Nah, akhirnya dari situ dari awal kan saya juga membangun binaan nih. Teman-teman di Sumedang ini sok ternak maggot, gitu kan. Bibit beli dari saya ajarin dari awal sampai akhir sampai produksi. Awalnya saya juga tidak menjanjikan soal pemasaran ya, silahkan masing-masing. Nah, tapi dengan melihat fenomena itu tadi kan saya jadi kepikiran juga, kasihan juga nih para binaan saya kalau mereka bingung di pemasaran ya mati juga nanti kan. Akhirnya ya udahlah, saya udah nggak usah ternak lagi lah, kalian yang ternak, bawa ke sini saya tampung, saya yang memasarkan. Oh, oke. Ceritanya kan gitu kan, saya yang memasarkan. Nah, saya memasarkan awalnya memang cuma maggot fresh saja, maggot hidup ya kan, maggot saya pasarkan. Cuman lama-lama kan binaan saya kan ada lumayan lah, banyak, ada berapa orang numpuk juga dong di saya gitu kan. Gimana ceritanya nih? Gitu kan. Terus datang masukan dari peternak juga, peternak ikan waktu itu kan, minta untuk dipeletkan, dibuat pelet. Karena apa ya? Karena maggot ini kan full protein. Betul. Dia nggak bisa kalau si ikan ini dikasih hanya maggot saja, nggak bisa. Karena dia butuh asupan gizi yang lainnya ya kan. Fat gitu ya. Nah, karbohidrat apa dan sebagainya. Nah, gimana ini gitu kan? Akhirnya kita mencoba searching untuk pembuatan pelet. Banyak kendalanya untuk membuat pelet dari maggot ini menjadi Trialnya sebuah pelet. banyak dulu ya di awalnya ya. Banyak banget. Karena apa? Identiknya kan kalau maggot ini kan basah. Iya. Beda dengan kalau kita cari di YouTube tuh banyak cara bikin pelet, ya kan? Pelet murah. Tapi bahannya kan? flavor semua ya. Kering Bahannya semua. kering. Nah, makanya jadi peletnya pun kering, Iya, enak betul. gitu kan. Nah, tapi kalau maggot ini kan enggak. Dia basah. Basah. Dicampur dengan adonan kering, dia tetap basah. Dia tetap identik basah. Makanya untuk menjadikan pelet apung ini susah. Belum ketemulah saya komposisinya itu. Untuk Sekarang berarti peletnya masih pelet seeking ya? pelet tenggelam. Tenggelam Pelet ya, tenggelam. oke. Cuman kalau untuk kandungan protein sudah bisa itulah gitu kan. Oke. Udah ada uji labnya juga, udah keluar kemarin dan udah banyak para peternak juga yang pakai berlangganan, bahkan mereka minta continue dan sebagainya gitu kan. Nah itu
Seru salah juga satunya. ya. Oke, Lumayan. oke. Nanti kita bisa dikasih lihat cara Boleh. pembuatan peletnya. Boleh, boleh. Oh, seru banget sahabat Radian. Nanti kita akan dikasih tahu cara pembuatan pelet untuk unggas dan untuk ikan dari bahan utama maggot. Nah, kalau dari komposisinya sendiri biasanya dicampur apa aja, Kak? Saat ini kami menggunakan maggot tentunya kan, Ya, itu maggot yang sebagai paling sumber utama. protein utama. Ada dedak, ada Dedak. tepung gaplek sebagai karbohidratnya. Dan juga ada pakai tepung ikan juga untuk Baik. aroma. Karena Ya, kalau kita nggak pakai tepung ikan, aroma peletnya beda. Oke. Nggak menarik bagi Iya. si ikan tuh kan. Jadi aromanya mereka kan butuh aroma dulu untuk Iya, awalnya betul. kan, gitu. Nah, Oke, itu. itu aja ya. Oke, tadi kita ngobrol tentang pelet maggotnya nih. Nah, dari pelet maggot ini memang diproduksi hingga akhirnya bisa menurunkan harga pelet atau memang harganya masih sama aja? Oh, tentu jauh dong. Jauh ya? Karena memang tujuan utama saya kan memberikan pakan murah nih kepada petani, Memproduksi para pakan murah peternak, ya? kan. Oh, oke. Supaya mereka tetap berlanjut lah usahanya gitu kan. Bisa menekan sampai berapa tuh? Kak? Kalau yang pakan Hampir komersial? Hampir setengah. Hampir setengah. Hampir setengah. Waduh. Harga pakan pabrikan itu Sekitar di 11 ribuan lah, 10-11 ribuan lah ya. Belum lagi yang eceran ya, skala ecerannya. lebih mahal pasti. Kalau saya ngejualnya ini kan hanya cuma dengan 6.500. Ya, hampir Solusi banget ya. Solusi Solusi banget. Betul. Kalau dari petani-petani budidaya maggot untuk diambil ke sini ini sistemnya dibeli atau kerjasama? Saya beli. Jadi dari petani-petani seperti Ak Robi itu Ya. dibeli di sini ya? Iya. Oh. Jadi kalau saat ini saya memang masih fokus kepada para binaan saya dulu ya, untuk pembelian maggotnya gitu kan. Karena di Sumedang ini kan ada juga beberapa peternak lain, maggot yang lain gitu kan, beberapa kelompok juga gitu kan. Dan mereka apakah sudah juga mengolah maggot menjadi pelet atau belum? Belum. Oh, baru di Saat sini ya. ini Oh. baru di sini yang bisa menjadikan produk dalam bentuk pelet ataupun ya. maggot kering. Kreatif banget kan, teman-teman, sahabat Radian. Dari awalnya bisa menciptakan industri budidaya, kemudian bisa menularkan menjadi petani-petani binaan. Kemudian yang ketiga bisa menjadikan solusi dari permasalahan yaitu kenaikan pakan. Penasaran gimana cara bikin peletnya? Kita coba yuk. Ah, Boleh. boleh ya? Oke, ayo let's go. Komposisinya apa aja bahan-bahannya? Pertama kita siapkan maggot, kemudian ini nanti maggot kan digiling. oke, nanti kita giling. Menjadi pasta. Setelah itu dicampur dengan ada campuran yang lain kayak perekat, terus tepung ikan sebagai aroma. Terus ada dedak juga. Dedak. Gitu kan. Ini kalau untuk yang ikan ya. Kalau untuk ayam beda lagi. Kalau untuk unggas biasanya isinya apa? Ada tambahan tepung jagung. Oh, oke. Komposisinya pun beda, itu nanti berubah. Beda ya. Karena target kita untuk di ikan ini minimal proteinnya mencapai 32%. Oh, untuk seperti ikan. di kucing ya, Dok ya. Kucing juga 32%. Kalau untuk ayam kan maksimal di 23%. 23%. Untuk ayam, untuk unggas. Karena lebih dari itu malah nggak bagus Ya, betul. untuk ayam. Waduh, enak banget nih, Dok. Oke, kita mulai ya. Pertama, si maggot kita giling ya, Kita kilo dulu lah. Oh, oke.
tetap semuanya ada hitungannya semua, sehingga komposisinya bisa terstandar, sehingga nantinya didapatkan makanan pelet ikan dan burung atau unggas atau ayam itu menjadi terstandar juga. Ternyata sudah juga diuji lab berapa persentase protein, berapa persentase yang lain, sehingga sudah layak untuk dikonsumsi untuk continue di peternakan atau budidaya ikan. Keren banget ya. Nah, setelah semua bahan tadi dicampur menjadi satu, warnanya sih masih terang sih. Nih, lihat. Segar ya. Nah, ini sudah adukan. Nanti dari ini semua baru dibentuk ya, menggunakan penggiling untuk dijadikan pelet. Dan dari pelet baru diproses pengeringan menggunakan alat sangrai. Terus ikutin ya. Halo sahabat Radian, seharian ini kita sudah mengikuti bagaimana proses budidaya dan juga pengolahan dari maggot yang berasal dari belatung atau maggotnya si lalat tentara hitam. Ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari sesuatu yang mungkin kita anggap sebenarnya sampah, sesuatu yang menjijikkan, tapi ternyata memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Baik maggotnya masih fresh, bisa dijual untuk pakan-pakan ternak, pakan ikan, maupun maggot yang sudah diolah. Contohnya ini. Nah, ini maggot yang sudah diolah menjadi pelet pakan ikan. Jadi dalam usaha ini, maggot yang diproduksi akan diolah menjadi dua jenis makanan pelet, yaitu yang pertama pelet khusus untuk makanan ikan, dan yang kedua adalah pelet khusus untuk makanan unggas. Keduanya formulasinya sudah disesuaikan dengan standar SNI pakan bagi hewan-hewan tersebut. Jadi dijamin makanannya memenuhi standar nasional Indonesia, dan yang jelas harganya juga lebih terjangkau daripada makanan-makanan yang diproduksi oleh pabrik. Jadi jangan lagi kita menganggap remeh sesuatu yang mungkin bagi kita tidak berharga, ternyata memiliki peluang bisnis dan bisa memakmurkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Oke, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya yang jelas masih seputar hewan. Tidak hanya kita bahas penyakit-penyakit, tapi juga membahas terkait peluang bisnis yang bisa kita dapatkan dari hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Bye-bye! Nah, ini dia, this is it. Nah, kayak kalau kontes masak ya atau acara masak, ini hasilnya. Ini pelet ikan dari sumber utama maggot. Proteinnya nanti bisa dilihat
berapa persen untuk ingredients-nya. Nah, kali ini kita mau tanya nih yang terakhir. Untuk kendala pada saat kita produksi ini nih apa? Kendala produksi saat ini adalah pertama adalah penyediaan bahan baku ya kan. Bahan baku adalah kalau maggot tentu saya sudah ditunjang sama teman-teman binaan ya. Teman-teman binaan mereka siap untuk Nggak perlu memperbesar khawatir lagi, kalau itu nggak. ya. Untuk bahan Oke. baku utama sih nggak perlu. Cuman bahan baku tambahan ini juga ada kendala juga. Apa itu, A? Contohnya kayak dedak kayak gitu kan. Susah ada dari sini? Bukan susah sih. Jadi kita kan butuhnya yang dedaknya nggak bisa sembarangan dedak. Oh, Jadi memang bedanya juga spesial. contohnya nggak bisa kalau sekam digiling itu nggak bisa. Kan banyak sekarang sekam digiling menjadi lembut kayak dedak gitu kan, tapi itu nggak bisa untuk jadiin pelet. Yang dibutuhkan? Memang dedak. Dedak. Jadi dia ada campuran kayak menirnya ya bahasa beras kecil-kecil itu kan. Betul. Itu nanti kan sama sini digiling lagi. Digiling lagi menjadi lebih lembut lagi. Dihaluskan lagi lebih halus ya. lagi sambil dicampur beberapa komponen vitamin mix ya kan. Kayak ini kan ini contoh ini bahan baku dedaknya kan. Ini yang belum digiling. Ini yang belum Datang. digiling Nah, ya. Nanti kan Oke. saya giling menjadi ini yang tadi dicampurkan ini sudah lebih lembut lagi dan udah dicampur dengan vitamin dan sebagainya. Terus bahan baku yang lain contoh kayak tepung ikan kayak gitu kan. Kita juga butuh karena untuk aroma memancing si nafsu makan si ikan kan. gitu Iya, kan. betul. Itu. Nah, kita harus mendatangkan dari luar kota. Oh, belum dari sini ya. Kalau dari segi alat, A? Kalau dari segi alat tentu kapasitas ya, kapasitas mesin pembuat peletnya sendiri ini kan masih semi extruder ya, bukan extruder ya. Belum yang alat aslinya ya Alat istilahnya mesinnya. ya. Ini masih semi extruder. Jadi kapasitasnya masih kecil. Apalagi pemanasnya, pengeringnya ini kan. Jadi Masih manual ya. Masih manual dan kapasitasnya masih sedikit lah. Jadi tidak sebanding dengan output request Permintaan dari pasar ya. Permintaan pasar itu sebenarnya banyak gitu kan. Mereka siap nampung ton-tonan ya kan. Tapi ya kitanya yang nggak sanggup malah. Aduh, Makanya kita sayang banget ya. lebih mencari pasarnya ke peternak-peternak lokal aja dulu lah gitu kan. Betul. Peternak lokal gitu kan. Untuk memberikan solusi pakan murah kepada mereka. Intinya itu sih. Nah, kalau untuk sebelah sana tuh, A. Wih, apa ini, A? Ini maggot kering. Jadi maggot fresh yang udah dikeringkan dengan suhu tertentu ya kan, sehingga menghasilkan ini. Keuntungannya adalah dia lebih tahan lama untuk awet kan. Ini biasanya diperuntukkan untuk ikan-ikan hias, burung-burung hias kayak gitu kan. Karena kalau untuk ternak konsumsi tentu harganya nggak akan masuk dong. Iya, benar. Tentunya nggak akan masuk. Nah, makanya kalau untuk ternak konsumsi kan beda. Mereka butuh yang murah, Betul, tapi betul, proteinnya oke, kandungan gizinya oke. Kalau untuk ikan hias ataupun burung hias, mereka butuh yang model-model kayak gini kan. Pengen maggot fresh, cuman nggak, karena kan kayak burung hias, ikan hias makannya kan sedikit. Betul. Ya kan mereka Nggak nyetok sekaligus banyak ya. nyetok sekilo itu bisa berhari-hari. Iya, gitu. benar. Kapan habisnya keburu Betul. jadi Lalat. lalat nanti kan. Nah, dengan begini kan lebih awet gitu kan. Dan Betul. kalau untuk koi sendiri, kalau dikerikan ada beberapa pengalaman memberikan ikan koi menggunakan maggot fresh. Itu kan maggot fresh itu kan proteinnya tinggi banget. Betul. Ya kan? Jadi terlalu panas gitu kan. Warna keluar, tapi ketika kita nggak bisa kontrol ngasihnya, bahaya buat si ikan. Ya kan? Makanya lebih banyaknya pakai yang kering, lebih aman, awet juga. Nah, sahabat Radian, kalau sahabat Radian punya solusi atau punya saran untuk teman-teman di sini, boleh ketik komen di bawah ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa biar nggak ketinggalan video dari kita, bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Iya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dan semoga nanti dapat solusi Amin. Nanti kita juga coba kumpulkan beberapa suara dari teman-teman. Gimana sih baiknya ya biar bisa lebih baik, atau mungkin ada yang punya channel? Iya, boleh ketik komen di bawah ini ya. Terima kasih sekali lagi. siap. Nanti Sama-sama. kita Terima kasih.
beli ya. Kita bawa ke Jakarta. Oke, sampai jumpa lagi di Radian Channel.